Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Muhammad Hakim 247001186. Baik, di sini saya akan memenuhi untuk tugas UAS Propstat. Di sini dasar metode Monte Carlo dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Metode Monte Carlo ini adalah teknik simulasi yang menggunakan angka acak yaitu random sampling untuk memecahkan suatu masalah terutama pada bidang matematika, statistik, dan komputasi. Metode ini biasanya digunakan ketika suatu sistem terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analitis atau menggunakan rumus biasa. Karena itu, Monte Carlo ini sangat cocok diterapkan pada situasi yang memiliki ketidakpastian tinggi, misalnya ketika banyak variabel perubahan secara acak. Dengan kata lain, metode ini membantu ketika kita membuat prediksi atau estimasi dengan melakukan simulasi berulang menggunakan data acak. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah Monte Carlo. Monte Carlo ini dikembangkan pada tahun 1945 oleh para ilmuwan dalam proyek Manhattan. Yang terlibat dalam proyek Manhattan ini yaitu proyek riset pembuatan senjata nuklir pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, para ilmuwan membutuhkan cara untuk mensimulasikan proses fisika nuklir yang sangat kompleks dan tidak bisa dihitung secara langsung. Nama Monte Carlo ini diambil dari Casino Monte Carlo dari Monaco. Nah, yang terkenal dengan permainan peluang dan probabilitas. Nama tersebut dipilih secara inti dari metode ini adalah penggunaan angka acak mirip seperti permainan yang bergantung pada keberuntungan. Sejak saat ini, metode Monte Carlo terus berkembang dan menjadi salah satu metode simulasi yang paling banyak digunakan di berbagai bidang. Nah, di sini ada contoh inti penerapan. Estimasi pertama, ada metode ini bisa digunakan untuk memperkirakan nilai N atau P dengan melakukan simulasi titik acak pada sebuah bidang. Yang kedua, dalam dunia keuangan, Monte Carlo digunakan untuk memprediksi risiko, contohnya Value at Risk atau VAR. Selain itu, metode ini digunakan dalam simulasi cuaca dan perubahan iklim, karena kondisi atmosfer sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Di bidang teknik dan fisika, Monte Carlo berperan dalam merancang dan menguji sistem melalui simulasi. Dan yang terakhir, banyak industri juga menggunakan metode ini untuk mengoptimasikan proses produksi dan mengurangi operasional. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk Monte Carlo. Nah, jadi kelebihannya yaitu yang pertama, metode ini mudah diimplementasikan bahkan pada sistem rumit. Yang kedua, Monte Carlo dapat menyelesaikan masalah yang tidak biasa diselesaikan secara analitis. Yang ketiga, metode ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu Monte Carlo membutuhkan banyak interaksi agar hasilnya akurat, sehingga memerlukan waktu komputasi yang besar. Untuk simulasi besar, prosesnya komputasinya bisa sangat memakan waktu. Selain itu, hasil Monte Carlo bersifat estimasi sehingga bukan nilai absolut atau pasti. Sebagai kesimpulannya, metode Monte Carlo ini merupakan teknik simulasi berbasis probabilitas yang sangat penting untuk menganalisis sistem yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Dengan menggunakan data acak dan melakukan ribuan hingga jutaan iterasi, metode ini mampu memberikan estimasi hasil yang mendekati kondisi nyata. Karena fleksibilitas dan kemampuannya menghadapi ketidakpastian, Monte Carlo ini banyak digunakan di dunia sains, finansial, teknik, hingga industri modern. Metode ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis simulasi dapat menjadi alternatif kuat ketika metode analitis tidak dapat diterapkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.